Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semoga saudara di tempat saudara berada hari ini dalam kesehatan yang penuh dengan sukacita. Sebagai insan yang diciptakan oleh Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita, marilah kita terlebih dahulu mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, pembacaan firman Tuhan terdapat di Matius 13 ayat 22. Demikian bunyinya. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dan dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berubah. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, coba hitung sudah berapa tahun saudara menjadi orang Kristen. Dalam kehidupan saudara yang sudah menjadi orang Kristen itu, apakah firman yang sudah berbuah dalam hidup saudara? Ketika kita mendengarkan firman hari ini, baru kita mengerti bahwa ternyata perumpamaan Tuhan Yesus tentang biji yang jatuh ke dalam semak duri adalah orang-orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak menghasilkan apapun dalam hidupnya. Mengapa itu bisa terjadi? Fakta yang dapat kita lihat dalam nats hari ini adalah kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Objektivitas pemahaman manusia melulu hanya dipengaruhi oleh makan minum, dan ini menjadi pendorong manusia ingin meningkatkan ekonominya. Dan dari pengertian inilah semakin muncul pula kekhawatiran hidup akan manusia itu, sehingga banyak sekali orang yang bercita-cita menjadi orang kaya. Siapalah orang yang mau bercita-cita menjadi orang miskin? Karena semakin banyak angan-angan dalam manusia itu melahirkan kekhawatiran dalam dirinya dalam titik tertentu. Ketika kekhawatiran itu sudah melanda seseorang, maka ia lebih sering dan condong mempertanyakan, benarkah keberadaan Tuhan itu nyata? Saudara, saya ingin memberikan saudara pengertian dari perjanjian lama yang bernama Salomo. Ia menjadi raja yang memiliki hikmat yang sangat luar biasa. Tetapi lihat bagaimana dunia begitu cerdiknya mengambil hikmat itu dari dirinya, sehingga dia menjadi raja yang jatuh dalam dosa yang luar biasa banyaknya. Dan dalam penyesalan itu, ketika saudara membaca dalam kitab Pengkhotbah, ketika ia berkata semua usaha di dunia yang ia lakukan bagaikan menjaring angin, semua adalah sia-sia. Ia menemukan satu titik terang, takut akan Tuhan. Itulah yang menjadi suatu ketentuan yang mutlak dalam hidup ini. Sehingga saudara, apakah kekhawatiran itu selalu berdampak positif? Firman Tuhan berkata, ketika saudara memiliki kekhawatiran, maka berikan itu kepada Tuhan, sehingga Tuhan Yesus akan memberikan pengertian kepadamu. Dari mana kita menemukan pengertian itu? Lewat firman Tuhan yang kita gumuli setiap hari. Sehingga saudara, bukan kekhawatiran yang harus kita pupuk di dunia ini, tetapi bagaimana kita menghidupi firman Tuhan, menjadikan itu berbuah dalam hidup ini, sehingga orang-orang akan melihat saudara, bagaimana hidup saudara bukan kekhawatiran yang menuntun seseorang kepada kebahagiaan, tetapi milikilah fondasi iman yang kokoh untuk menggerakkan kekhawatiran itu menjadi pengharapan yang benar. Tuhan akan memberkati saudara dan menuntun saudara untuk keluar dari kekhawatiran itu. Dan jadikanlah firman itu terintegrasi dalam hidup saudara, sehingga firman menjadi daging, dan itulah buah yang nyata. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu. Kami telah mendengarkan firman-Mu, bahwa firman sering sekali tidak berbuah dalam hidup ini karena kekhawatiran dan tipu muslihat kekayaan yang menghimpit firman itu. Jadikan kami Tuhan berorientasi untuk memuliakan-Mu, sehingga meskipun kami miskin maupun kaya, kami tidak khawatir akan dunia ini, akan hidup kami,
tetapi kami ingin firman itu berbuah dalam kebenaran yang nyata. Mampukan kami dan berkati usaha kami sebagai cara kami untuk memuliakan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.